Apa yang kamu ketahui tentang Mongolia? Ini adalah negara yang sangat luas, sampai seluruh negara Luxembourg bisa masuk ke dalam wilayah ibu kotanya. Namun hanya dihuni sekitar 3,4 juta orang yang tersebar di bentang alam yang lebih keras daripada Mars. Di musim panas, suhunya bisa sangat panas dan sering mencapai 104 derajat Fahrenheit. Rata-rata orang Mongolia mengonsumsi makanan yang 90%-nya terdiri dari daging merah dan produk susu. Hampir tanpa sayur atau buah. Saat musim dingin, konsumsi daging mereka bisa 17 kali lebih tinggi dari rekomendasi kesehatan internasional, berdasarkan standar medis yang kita kenal. Populasi ini seharusnya memiliki tingkat diabetes tipe 2 dan penyakit jantung tertinggi di dunia. Namun kenyataannya, angka diabetes mereka tergolong sedang meskipun tingkat obesitas termasuk yang tertinggi di Asia Timur. Rahasianya ada pada mikrobioma usus mereka. Orang Mongolia memiliki komunitas bakteri khusus yang didominasi oleh genus bernama Prevotella, 9 yang berfungsi seperti perisai biologis. Bakteri ini memfermentasi pola makan tinggi daging menjadi senyawa pelindung yang disebut asam lemak rantai pendek, terutama asetat yang justru membantu mencegah diabetes. Sistem pencernaan mereka benar-benar telah berkembang untuk mengubah sesuatu yang seharusnya berbahaya menjadi bermanfaat. Para ilmuwan menyebutnya sebagai paradoks Mongolia. Dan temuan ini mengubah cara kita memahami ilmu gizi manusia. Di Mongolia, bencana alam yang paling ditakuti disebut Jud, dan kesederhanaannya justru membuatnya mengerikan. Jud terjadi ketika musim panas yang kering diikuti musim dingin sangat parah, hingga salju membeku menjadi lapisan es keras, sehingga ternak tidak bisa mencapai rumput di bawahnya. Pada tahun 2010, Jud besar menewaskan 8 juta hewan hanya dalam satu musim. Menghapus seluruh tabungan ribuan keluarga dalam semalam. Bayangkan bangun pagi dan mendapati seluruh rekening bank, rumah, kendaraan, dan masa depanmu membeku dan mati di bawah salju. Itulah dampak Jud bagi keluarga nomaden. Ini bukan sekadar krisis ekonomi, tetapi penghapusan total kekayaan turun-temurun yang memaksa banyak komunitas meninggalkan gaya hidup leluhur mereka dan pindah ke ibu kota. Di distrik Ger yang mengelilingi Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, keluarga tinggal di tenda tradisional dari kain wol yang disebut ger tanpa air mengalir, tanpa pemanas sentral, dan menggunakan toilet lubang di luar ruangan. Mereka mengambil air secara manual dari kios dan membakar batu bara mentah hanya agar tidak membeku. Namun keluarga yang sama hampir semuanya memiliki akses internet berkecepatan tinggi, 4G dan 5G. Mereka benar-benar mengunggah cerita di media sosial tentang kurangnya infrastruktur dasar sambil tinggal di tenda. Kamu bisa menemukan orang Mongolia menonton Netflix di dalam ger yang dipanaskan dengan kotoran hewan kering, atau mencari beasiswa internasional lewat ponsel saat harus menggunakan toilet luar di suhu minus 30 derajat. Rasanya seperti masuk ke mesin waktu yang tiba-tiba memiliki Wi-Fi. Sebelum menonton video ini, apakah kamu mengira Mongolia hanya berisi tanah kosong dan kuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Di Ulaanbaatar, salah satu kota dengan polusi terburuk di dunia saat musim dingin. 80% pencemaran udara bukan berasal dari mobil atau pabrik. Sumbernya adalah orang-orang yang membakar batu bara mentah di dalam rumah mereka demi bertahan dari dingin. Udara menjadi sangat beracun hingga menghirupnya setara dengan merokok beberapa bungkus rokok setiap hari. Anak-anak mengalami gangguan pernapasan, bahkan sebelum mereka bisa berjalan. Namun keluarga tidak memiliki pilihan lain karena alternatifnya adalah benar-benar membeku. Pemerintah menyediakan beberapa opsi pemanas yang lebih bersih, tetapi harganya terlalu mahal bagi sebagian besar keluarga di distrik Ger. Jadi, setiap musim dingin menjadi pilihan antara meracuni paru-paru atau membiarkan darah membeku. Apakah kualitas udara musim dingin menjadi masalah di tempat tinggalmu? Jawab ya atau tidak. Dan jika ya, tulis kamu menonton dari mana. Di wilayah yang hampir tidak memiliki pohon, kotoran hewan bisa lebih berharga daripada emas. Orang Mongolia mengumpulkan, mengeringkan, dan membakar kotoran yak dan kuda karena bahan ini terbakar lebih lambat dan stabil dibanding kayu. Memberikan panas yang konsisten untuk bertahan selama malam musim dingin yang bisa berlangsung 16 jam.
Keluarga menghabiskan seluruh musim panas untuk mengumpulkan dan menyiapkan kotoran sebagai bahan bakar musim dingin. Anak-anak belajar mengenali jenis kotoran terbaik untuk dibakar. Dan kualitas tumpukan bahan bakar dapat menentukan apakah keluargamu mampu melewati musim dingin. Secara harfiah ini seperti membakar kekayaan demi tetap hangat. Karena hewan yang sama juga melambangkan harta, makanan, dan alat transportasi. Tetapi tanpa bahan bakar, semua itu tidak berarti jika kamu mati kedinginan. Orang Mongolia menyempurnakan salah satu metode memasak paling ekstrem di dunia. Hidangan ini disebut bodok, yaitu cara memasak hewan dari dalam keluar dengan menggunakan kulitnya sendiri sebagai wadah. Mereka mengambil marmot atau kambing yang sudah dibuang tulangnya, memasukkan batu sungai yang dipanaskan hingga merah menyala ke dalam tubuhnya, lalu mengikat bagian leher untuk menciptakan semacam panci tekanan alami. Bulu di bagian luar dibakar sementara daging matang dari dalam. Hasilnya adalah daging yang sangat lembut karena dikukus, dipanggang, dan dimasak dengan tekanan secara bersamaan. Ini bukan sekadar keunikan, tetapi bentuk adaptasi cerdas terhadap kehidupan di padang rumput tanpa pepohonan, di mana bahan bakar sangat berharga dan setiap kalori penting. Pengalaman indrawinya sulit dilupakan. Bau bulu terbakar, suara desis batu panas, dan pemandangan hewan yang matang dari dalam tubuhnya sendiri. Jujur, apakah kamu akan mencoba bodok jika punya kesempatan? Tulis jawabanmu di komentar. Lupakan semua yang kamu tahu tentang teh. Di Mongolia, minuman nasionalnya adalah suutei chai, yaitu teh yang dicampur garam, susu, dan sering ditambah mentega yak dalam jumlah besar. Rasanya lebih mirip sup hangat yang asin daripada teh, seperti yang biasa kamu kenal. Tegukan pertama terasa mengejutkan bagi orang luar, tetapi minuman ini dirancang sempurna untuk bertahan di cuaca ekstrem. Garam membantu mempertahankan panas tubuh. Susu memberi kalori penting, dan mentega yak menyediakan lemak pekat yang dibutuhkan untuk menjaga suhu tubuh di bawah 0 derajat. Orang Mongolia sering meminumnya sepanjang hari, dan menolak tawaran minuman ini dianggap tidak sopan. Ini adalah bentuk bertahan hidup dalam secangkir minuman. Hasil ratusan tahun percobaan dan pengalaman di salah satu iklim paling keras di bumi, teh, kopi, atau minuman lain. Tulis pilihanmu di bawah dan kita lihat tim mana yang paling banyak penggemarnya. Orang Mongolia tidak menggunakan kalender musim dingin biasa. Mereka mengikuti sistem yang disebut 99, yang membagi musim dingin menjadi 9 periode masing-masing 9 hari. Setiap periode menandai tingkat intensitas dingin tertentu. Dan pada periode ke-49 yang berlangsung antara 18 hingga 26 Januari, suhu menjadi sangat ekstrem hingga tanduk sapi dewasa dikatakan bisa membeku dan retak. Sistem 9 memungkinkan para nomaden memprediksi dengan tepat kapan udara terdingin akan datang dan bersiap lebih awal. Ini adalah kalender bertahan hidup yang telah diuji selama ribuan tahun dan lebih sesuai dengan kondisi lokal dibanding ramalan cuaca modern. Setiap periode memiliki ciri khas, peringatan, dan strategi bertahan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika seekor induk unta menolak anaknya yang baru lahir, para penggembala Mongolia melakukan salah satu ritual paling indah di dunia yang disebut hus. Seorang musisi memainkan alat musik berkepala kuda sambil menyanyikan lagu tradisional selama berjam-jam sampai sesuatu yang menakjubkan terjadi. Induk unta itu mulai meneteskan air mata sungguhan. Dan setelah itu barulah ia menerima serta menyusui bayinya. Ini bukan takhayul, melainkan psikologi hewan yang terbukti efektif. Musik tersebut memicu respons emosional pada unta, sehingga naluri keibuannya muncul kembali. Para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami mekanismenya, tetapi tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Ini adalah contoh bagaimana budaya Mongolia menciptakan solusi atas masalah yang baru mulai dipahami oleh sains modern. Tarian tradisional Mongolia bernama bielge dibawakan hampir sepenuhnya dengan gerakan tubuh bagian atas saat penarinya duduk atau setengah duduk. Ini bukan sekadar pilihan seni, melainkan bentuk adaptasi untuk bertahan hidup. Tarian ini memang dirancang agar bisa dipentaskan di dalam ruang ger tradisional yang sempit, sekitar 40 meter persegi.
Ketika kamu terkurung di dalam tenda wol selama berbulan-bulan di musim dingin, kamu membutuhkan hiburan yang tidak memerlukan banyak ruang. BLGE memungkinkan pertunjukan yang rumit dan indah di area yang lebih kecil dari kebanyakan kamar tidur. Ini adalah seni yang lahir dari kebutuhan, kreativitas yang muncul dari keterbatasan. Para penari dapat menceritakan kisah lengkap, mengekspresikan emosi mendalam, dan menjaga tradisi budaya tanpa harus berdiri. Cuaca Mongolia tidak hanya berdampak pada negaranya sendiri. Pada musim semi, siklon Mongolia yang kuat mengangkat pasir dari gurun Gobi dan membawanya melintasi Asia Timur. Badai debu ini menyumbang lebih dari 42% konsentrasi debu di Tiongkok bagian utara dan bahkan bisa mencapai Jepang serta Korea Selatan. Citra satelit memperlihatkan awan coklat raksasa membentang ribuan kilometer dari perbatasan Mongolia. Layanan cuaca di Korea dan Jepang memantau badai debu Mongolia sebagai faktor utama dalam perkiraan kualitas udara mereka. Mongolia secara harfiah mengirimkan bagian lanskapnya ke seluruh Asia melalui setiap badai debu. Ini mengingatkan kita bahwa di dunia yang saling terhubung, bahkan tempat terpencil pun memiliki dampak global. Tersembunyi di Mongolia Utara terdapat Danau Hufsgul yang dikenal sebagai Mutiara Biru. Satu danau ini menyimpan hampir 70% air tawar Mongolia. Dan bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa danau ini mengandung sekitar 0,4% dari seluruh air tawar di planet ini. Artinya, jika semua air tawar di setiap danau, sungai, dan akuifer di bumi dikumpulkan, hampir 0,5% berada di danau Mongolia ini saja. Airnya begitu murni sehingga bisa langsung diminum dari danau. Kejernihannya memungkinkan kamu melihat dasar hingga kedalaman 20 meter. Masyarakat setempat menganggapnya suci, dan para ilmuwan menelitinya sebagai salah satu ekosistem air tawar paling alami yang masih tersisa di bumi. Rasanya seperti menemukan bahwa kolam di halaman tetangga menyimpan bagian penting dari cadangan air minum dunia. Di jantung gurun Gobi terdapat tempat di mana kamu bisa berjalan di atas lapisan es tebal pada puncak musim panas, sementara dataran di sekitarnya mencapai 30 derajat Celcius. Yolinam adalah ngarai sempit yang menciptakan iklim mikro ekstrem sehingga hamparan es tetap membeku sepanjang tahun. Bahkan di salah satu gurun terpanas di dunia, ngarai ini begitu sempit dan dalam sehingga sinar matahari hanya menyentuh dasarnya selama beberapa jam setiap hari. Hal itu menciptakan lemari, pendingin alami di tengah panas yang menyengat. Banyak pengunjung datang dengan celana pendek dan kaus karena mengira cuacanya panas seperti gurun pada umumnya. Lalu terpaksa mengenakan jaket tebal saat menjelajahi gua es, seolah-olah menemukan lingkungan kutub yang tersembunyi di dalam oven. Beruang Gobi yang secara lokal disebut Maza alai adalah satu-satunya spesies beruang di dunia yang hidup khusus di lingkungan gurun, dengan jumlah kurang dari 40 ekor yang tersisa. Mereka beradaptasi menghadapi perubahan suhu dari 40 derajat Celcius di musim panas hingga minus 40 derajat di musim dingin, sambil mencari makanan dan air di salah satu wilayah paling tandus di bumi. Beruang ini mengembangkan kemampuan bertahan yang luar biasa. Mereka dapat bertahan berbulan-bulan tanpa air dengan mengambil kelembapan dari tumbuhan yang dimakan. Mereka belajar menggali sumur di dasar sungai kering dan mengingat lokasi sumber air yang tersebar ratusan kilometer. Mereka menjadi bukti bahwa kehidupan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang tampak mustahil. Sekaligus pengingat betapa rapuhnya kemampuan tersebut. Para nomaden Mongolia tidak memandang ternak sekadar sebagai hewan biasa. Mereka membaginya menjadi moncong panas dan moncong dingin berdasarkan sifat spiritual dan fungsi praktisnya. Kuda dan domba termasuk moncong panas, terkait dengan roh api dan digunakan untuk kecepatan serta kehangatan. Sapi, yak, unta, dan kambing termasuk moncong dingin, terkait dengan roh bumi dan dihargai karena kekuatan serta daya tahan. Klasifikasi ini menentukan cara penggembalaan, roh pelindung yang diasosiasikan, hingga pemanfaatan hasil ternak dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sistem kompleks yang menggabungkan peternakan praktis dengan kepercayaan spiritual, membentuk pandangan hidup di mana setiap unsur saling terhubung. Para peternak modern baru mulai memahami kecanggihan pengetahuan ekologi yang tersembunyi dalam pembagian kuno ini.
Ke-15 fakta ini menunjukkan kenyataan yang melampaui batas Mongolia. Di dunia yang terasa seolah semuanya sudah kita pahami, masih ada tempat yang berjalan dengan aturan yang sangat berbeda. Mongolia membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk beradaptasi tidak memiliki batas, bahwa bertahan hidup dapat melahirkan keindahan, dan bahwa tempat paling ekstrem sering menyimpan rahasia terdalam. Dari bakteri usus yang mengubah daging menjadi penawar hingga beruang yang hidup di gurun. Dari es yang tidak mencair di tengah panas musim panas, hingga orang-orang yang belajar menari di ruang sekecil bilik telepon. Mongolia menunjukkan bahwa kata mustahil seringkali hanya berarti belum ditemukan. Bagian mana dari rahasia Mongolia ini yang paling mengejutkan bagimu? Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang se ekstrem ini dalam perjalananmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kami selalu senang mendengar cerita dari kamu. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.